Kalau di tahun 90-an atau 2000-an ya, kalau orang tua lo atau saudara lo menerima paket, pasti satu keluarga pada heboh atau kepo karena tumben-tumben aja nih ini rumah kedatangan paket. Tapi semenjak tahun 2010-an bahkan 2020-an ya, kalau ada paket datang ke rumah itu kayak biasa aja. Palingan habis gajian terus belanja online, yang bete palingan ya itu paketnya COD buat kakak atau adik lo. Tapi karena lo lagi sendirian di rumah, jadinya lo yang mesti bayar. Yang belanja siapa? Yang mesti bayar itu lo. Emang ya, kelakuan beban keluarga itu aneh-aneh aja. Nah, pada kisah nyata true crime mengerikan kali ini, ada seorang wanita yang menerima paket berupa kado Natal atau hadiah gitu. Satu keluarga pada bingung karena Natalnya tuh masih lama. Kok hadiahnya udah sampai di depan pintu? Mana nama pengirimnya itu nggak ada lagi. Gue mau lo perhatikan baik-baik video ini karena selain hadiah Natalnya ini sangat mengejutkan, di akhir video lo mesti mendebak siapa sekiranya yang menjadi Sinterklas. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakal upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain nih notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2011, ada seorang wanita bernama Victoria Shaktai yang tinggal di sebuah rumah yang ada di kota Alberta, Kanada. Victoria merupakan seorang single mom yang masih muda, yang masih berusia 23 tahun. Diketahui ya, dia memiliki seorang anak perempuan yang masih berusia 7 tahun yang bernama Destiny. Nah, kalau lo hitung ya, kalau Victoria pada tahun tersebut itu berumur 23 tahun dan anaknya berumur 7 tahun, maka kurang lebihnya Victoria itu hamil pada umur 16 tahun. Dari berbagai macam sumber yang gue baca, tidak diceritakan nih siapa dan juga kemana ayahnya Destiny atau pasangannya Victoria. Yang jelas, Victoria dan Destiny ini statusnya adalah ibu dan anak. Walaupun begitu, ada satu cerita unik yang terjadi di antara Victoria dan Destiny ini. Jadi, flashback ke tahun 2004. Pada tahun tersebut ya, Victoria mengalami kecelakaan mobil yang cukup mengerikan. Mobilnya dia itu ditabrak sangat keras sampai bener-bener hancur. Untungnya kondisinya Victoria ini masih selamat, tapi sayangnya dia bener-bener kritis dan mengkhawatirkan banget. Setelah berbulan-bulan dirawat di ruang ICU, Victoria akhirnya menjadi sembuh, tapi sekarang dia tuh menjadi difabel. Diketahui ya, gara-gara kecelakaan mobil tadi, kakinya Victoria itu menjadi lumpuh total. Alhasil Victoria menjadi tidak bisa berjalan dan kalau mau kemana-mana dia mesti menggunakan kursi roda. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah jadi pas Victoria mengalami kecelakaan, dia itu sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan. Untungnya 5 bulan kemudian bayi yang ada di dalam kandungan Victoria ini bisa lahir dengan selamat, sehat, dan normal. Makanya Victoria memberikan nama anaknya itu dengan sebutan Destiny karena menurut dia ya, ini semua tuh adalah takdir yang membahagiakan. Selanjutnya, pada tahun 2007, sekitaran 3 tahun setelah Victoria mengalami kecelakaan, dia memenangkan gugatan pengadilan atas kasus kecelakaannya. Hasil dari gugatan ini adalah dia berhak mendapatkan kompensasi dari si penabrak dan juga uang asuransi dengan total itu sekitaran $575.000 atau sekitaran 9 miliar rupiah. Uang segitu itu beneran cukup banyak ya. Nah, uang yang sebanyak ini Victoria gunakan untuk membeli sebuah rumah yang sekiranya itu ramah dengan difabel. Waktu itu Victoria meminta bantuan seorang pria berumur 55 tahun yang bernama Brian
Miley. Brian Miley ini diketahui adalah seorang pria yang punya banyak bisnis di bidang properti, konstruksi, desain interior, bahkan juga konsultan keuangan. Bahkan dia memiliki kantor konsultan keuangannya itu cukup besar skalanya. Victoria waktu itu meminta Brian untuk mencarikan sebuah rumah, lalu merenovasi rumahnya ini dengan perabotan dan juga peralatan yang sekiranya ramah dengan difabel. Secara spesifiknya, ramah untuk pengguna kursi roda seperti Victoria. Brian menyanggupi permintaannya Victoria dan mulai tuh mencarikan rumah dan merenovasinya. Pada tahap pembangunan ini, Victoria akhirnya menjadi akrab tuh dengan Brian. Pas lagi akrab ini, Victoria kayak mau meng-hire Brian lagi ya, dan kali ini sebagai konsultan keuangannya Victoria. Victoria sadar kalau jumlah uang yang dia dapatkan dari kompensasi dan juga asuransi itu terlalu banyak untuk dia handle sendirian. Maka dari itu, dia nge-hire Brian sebagai manajer keuangan dan juga konsultan keuangan supaya uangnya Victoria ini teratur, tidak habis, bahkan juga bertambah dengan investasi. Brian menyanggupi tuh, dan ya udah deh, untuk beberapa bulan selanjutnya Brian kayak mulai mengalokasikan dananya Victoria. Ada yang buat pengobatan, terapi, terus juga tabungan, keperluan sehari-hari, investasi, bahkan juga untuk masa depannya Destiny. Pokoknya Brian sebaik dan serapih mungkin mengatur keuangannya Victoria. Setelah rumahnya Victoria yang ramah difabel ini telah jadi, dia kali ini berpikiran, kayaknya aku butuh bantuan nih untuk aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, Victoria akhirnya meng-hire seorang perawat yang juga bisa merangkap sebagai seorang asisten rumah tangga. Waktu itu, Victoria meng-hire seorang wanita yang seumuran dengan dia yang bernama Marlene Punongbayan yang berasal dari negara Filipina. Marlene memang diketahui adalah seorang TKW dari negara Filipina. Dia merantau dan bekerja di negara Kanada karena ya dia ingin menjadi warga negara Kanada. Maka dari itu deh, dia dengan tekun, baik, cekatan, dan perhatian ya, bekerja tuh demi mengurus, demi membantu Victoria, Destiny, sampai juga ke urusan rumah tangga. Karena Victoria cocok dengan kepribadian dan kinerjanya Marlene, mereka akhirnya menjadi bonding tuh, menjadi dekat. Hubungan mereka pun jadinya bukan lagi sekedar pekerja dan bos aja, melainkan udah sama-sama saling menganggap sebagai saudara. Sampai pada awal November tahun 2011, Marlene akhirnya resmi menjadi warga negara Kanada berkat bantuan dan sponsorship dari Victoria. Lalu pada tanggal 24 November tahun 2011, Marlene ini lagi nyuci piring nih di dapur, dan waktu itu dia ngeliat Victoria lagi duduk di kursi roda lagi teleponan serius sama Brian. Victoria kayak terlihat lagi berdebat gitulah dengan Brian lewat telepon. Diketahui ya saat itu Victoria dan Brian itu sedang membicarakan kondisi keuangannya Victoria yang mulai goyah akibat terlalu banyak pengeluaran. Victoria waktu itu kayak nanya, "Loh, kok uang gue bisa jadi tinggal segini? Ini kemana aja? Perasaan hidup gue tuh nggak boros-boros banget deh." Brian dengan tenang menjawab, "Begini Bu, kalau dari catatan pengeluarannya, selama 2 tahun terakhir, Ibu Victoria itu melakukan banyak sekali pengeluaran, terutama di kategori keluarga." Diketahui ya, Victoria itu emang orangnya family woman banget. Semua anggota keluarga, entah itu orang tua, adik, kakak, bahkan juga orang tua tirinya, itu dia bantu. Bantuannya ini tentu aja dengan bentuk transferan duit. Pas mengetahui hal ini, Victoria agak-agak tertusuk ya, karena ya emang bener sih dalam 2 tahun terakhir dia emang sering membantu keluarganya. Di antara seluruh keluarganya ini ya, ada nih satu orang yang tiba-tiba muncul di dalam pikirannya Victoria. Orangnya ini adalah kakak laki-lakinya Victoria yang kita sebut saja sebagai Fulan. Fulan diketahui adalah kakak laki-laki Victoria yang beberapa tahun terakhir itu punya masalah dengan narkoboy. Ketika keluarga mengetahui kebiasaan buruknya Fulan,
Victoria dengan sigapnya membantu Fulan dengan cara memasukkan dia ke rehabilitasi. Rehabilitasi ini membutuhkan duit loh, dan duitnya tentu saja datang dari Victoria. Bisa dibilang biaya penyembuhannya Fulan itu semuanya ditanggung oleh Victoria. Lalu setelah beres rehab, Victoria juga memberikan modal usaha untuk Fulan. Tujuannya adalah supaya Fulan ini bisa mandiri dan tidak terjerumus lagi ke dalam narkoboy. Nah, ini baru satu doang nih yang Victoria keingetan. Masih ada lagi lah cerita-cerita mengenai keperluan keluarganya. Pas Brian membacakan catatan keuangan, ternyata Victoria juga membantu saudara-saudaranya yang lain perihal bayar utang, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, sampai juga biaya liburan. Bisa dibilang saudara-saudaranya Victoria itu kayak aji mumpung ya, dan menggantungkan nasibnya semuanya kepada kebaikannya Victoria. Walaupun begitu, Victoria ini kayak membela diri ya. Dia waktu itu bilang, ya kalau bukan aku yang membantu keluarga aku, siapa lagi dong? Nah, Brian paham nih dengan pembelaannya Victoria. Terus dia ngejelasin tuh pelan-pelan. Iya bu, begini ya, bukannya tidak boleh membantu keluarga sendiri. Tapi ada baiknya juga Ibu Victoria mulai memprioritaskan keluarga ibu sendiri. Ibu Victoria kan hidupnya masih panjang, apalagi kehidupan anak ibu ya, Destiny. Itu mungkin ada baiknya ya ibu mempertimbangkan lagi kebaikan yang ibu berikan untuk keluarga, dan mungkin mulai agak sedikit egois. Victoria yang mendengar nasihat dari Brian ini terdiam karena ada benernya juga ya. Kenapa seluruh tanggung jawab keluarga gue ada di pundak gue semua? Tapi kalau bukan gue, ya siapa lagi? Pas ini ya, Victoria rada-rada galau nih. Begitu udah selesai ngobrol dengan Brian lewat telepon ya, Victoria tuh kayak merenung sebentar. Kala itu dia ada keinginan nih untuk berkunjung ke rumah ayah tirinya untuk ngobrol dan tuker pikiran perihal keuangan. Yaudah deh, Victoria pun merencanakan kalau besok dia mesti ke rumah ayah tirinya. Pada tanggal 25 November tahun 2011, Marlene dan Victoria bangun pagi seperti biasa untuk aktivitas dan juga mempersiapkan bekal sekolahnya Destiny. Setelah mengantarkan Destiny ke sekolah, Marlene kembali nih ke rumah untuk membantu Victoria yang hari ini katanya mau berkunjung ke rumah ayah tirinya. Pas Marlene dan Victoria lagi siap-siap, tiba-tiba terdengar nih suara ketokan di pintu depan rumah. Marlene langsung tuh ya nyamperin pintu depan, dan pas dibuka ternyata gak ada orang sama sekali. Walaupun begitu, di depan pintu rumahnya itu ada semacam box berukuran sedang yang dibungkus dengan kertas kado berwarna hijau, dan juga ada sedikit hiasan Natal. Di dekat hiasannya itu ada semacam kertas yang bertuliskan untuk Victoria. Marlene ambil nih box kado dan dia perhatikan lebih detail lagi. Ini jelas-jelas kayak paket kado gitu buat Victoria. Tapi kok nggak ada identitas pengirimnya? Biasanya ya kalau paket itu kan selalu ada identitas pengirimnya. Itu dari siapa tuh ketahuan. Ini kok tumben-tumbenan nggak ada. Marlene pun membawa kotak ini masuk dan menyimpannya di ruang tamu. Setelah itu dia pergi lagi ke kamarnya Victoria dan ngasih tahu kalau dia kedatangan paket. Victoria langsung antusias karena jarang-jarang nih dia mendapatkan paket. Dia pun langsung pergi ke ruang tamu dan melihat sendiri paketnya ini. Kotaknya ini dia pegang-pegang terus dia goyang-goyangkan gitu untuk menebak isinya tuh apa ya. Nah, pas Victoria mau buka, Marlene kayak dengan tegas langsung menghentikan Victoria. Marlene waktu itu bilang, jangan dibuka dulu paketnya. Kita nggak tahu nih isinya apa dan pengirimnya siapa. Victoria kaget dan merasa bingung. Dia pun bilang, loh ini kan jelas-jelas buat aku. Mungkin ini paketnya adalah hadiah Natal yang sengaja dikirimkan lebih awal. Walaupun begitu, Marlene bersikeras dengan bilang, enggak, jangan dibuka paketnya. Ini masih bulan November cuy. Natal kan bulan Desember.
masih terlalu cepat untuk mengirim kado Natal. Mungkin ada baiknya kita melaporkan paket ini ke polisi, karena menurutku ini tuh kelihatan mencurigakan. Victoria ini semakin bingung ya dengan gelagatnya Marlin, karena ya kayaknya lebay banget deh kalau sampai lapor ke polisi perihal paket misterius. Ya udah deh, terjadi tuh debat kecil di antara Victoria dan Marlin. Victoria ingin membuka paketnya karena ya dia kepo dan yakin kalau ini tuh cuman kado Natal yang sengaja dikirimkan lebih awal. Sedangkan Marlin ini ingin paketnya tuh nggak dibuka karena mencurigakan, tidak ada nama pengirimnya dan masih terlalu cepat untuk kirim-kirim kado Natal. Dikarenakan gelagat Marlin ini bersikeras ya dan yakin banget kalau paketnya ini mencurigakan, Victoria akhirnya mengalah. Victoria pun membawa paketnya ini ke kamar dan berjanji kepada Marlin untuk tidak membuka paketnya ini. Victoria dan Marlin pun lanjut tuh siap-siap untuk pergi ke rumah ayah tirinya. Begitu mereka udah siap, mereka akhirnya OTW. Karena jarak antara rumah Victoria dan rumah ayah tirinya itu dekat ya, dalam 10 menit jalan mereka udah sampai. Pas sampai, ayah tirinya Victoria langsung menyambut Victoria dan Marlin dan mempersilahkan mereka masuk. Untuk selanjutnya, ayah tirinya Victoria ini gue sebut dengan sebutan Fulano. Begitu mereka udah masuk ke dalam rumah, Victoria dan Fulano itu ngobrol tuh perihal keuangan. Sedangkan Marlin ini langsung OTW ke dapur. Dia nggak ingin terlibat dengan obrolan keuangan keluarga. Jadinya daripada gabut nguping ya, mendingan bantu-bantu di dapur aja lah. Pas ngobrol, Victoria kayak ceritain lagi tuh situasi keuangannya dan juga meminta saran kepada Fulano. Fulano waktu itu bilang yang kurang lebihnya sama persis dengan apa yang sudah dibilangin oleh Brian, manajer keuangannya Victoria. Fulano bilang, ya kamu nggak apa sih kalau kamu mau bantu keluarga, cuman ada saatnya kamu fokus ke keluarga kamu sendiri. Terutama Destiny. Victoria pun agak menjadi sedikit lebih lega ya, dan paham bahwa ya emang bener sih uangnya dia itu sebaiknya difokuskan ke hidupnya sendiri dan juga anaknya Destiny. Setelah selesai ngobrol keuangan, Victoria lalu nanya ke Fulano ya, kayak Bapak tadi ngirim kado ke rumah aku nggak? Fulano menjawab dengan bingung ya, kayak kado apa? Marlin yang nggak sengaja nguping dan mendengar mereka lagi ngomongin kado itu langsung nyamber. Dia waktu itu bilang, iya pak, tadi di depan pintu ada yang ngetok, terus pas saya buka nggak ada orang, adanya cuman paket aja, cuman box kado Natal yang nggak ada identitas pengirimnya. Fulano langsung terdiam dan ekspresi mukanya kayak curiga, kayak berpikir gitu, kayak wah aneh tuh kalau ada paket tapi nggak ada pengirimnya. Marlin merasa kayak wah bener nih, ada yang belain gue nih, ada yang sepemikiran nih dengan gue. Dia pun langsung menambahkan, iya pak, tadinya kadonya itu mau dibuka sama ibu Victoria, cuman saya larang karena mencurigakan. Saya malah menyarankan untuk melapor polisi aja perihal kado ini. Fulano setuju dengan sarannya Marlin dan langsung meminta Victoria untuk melapor polisi. Cuman di sisi lain ya, Victoria nih merasa semakin bingung, kayak ini kalian berdua tuh ada apa sih, kok kayaknya insecure banget. Ini tuh cuman kado Natal loh, nggak perlulah lapor ke polisi. Dikarenakan Victoria bersikeras ya, jadinya Fulano dan Marlin ini kayak terdiam 1000 bahasa gitu, kayak ya udah kalau nanti kadonya mau dibuka ya silahkan aja. Setelah selesai berkunjung dan mengobrol, Victoria dan Marlin ini pamit kepada Fulano dan OTW pulang lagi tuh ke rumahnya Victoria. Begitu sampai di rumah, Victoria langsung masuk menuju kamar dan Marlin langsung bergegas menuju dapur. Waktu itu Marlin kayak mau mencuci piring dan menyiapkan makan siang. Pas Marlin lagi mau nyalain keran, tiba-tiba aja terdengar suara dan getaran besar dari arah kamarnya Victoria. Suara dan getaran tadi itu bener-bener besar banget. Itu Marlin sampai terpental. Barang-barang di sekitaran dapur juga udah pada jatuh. Marlin yang terpental itu kupingnya pengang, matanya buram, kepalanya dan badannya tuh luka-luka. Terus juga bingung, ini apa yang baru saja terjadi? Apakah ada gempa atau apa? Kok suaranya tadi tuh seperti suara ledakan bom?
Marlin yang masih sempoyongan itu jalan tuh menuju ke kamarnya Victoria. Pas itu kamarnya Victoria itu penuh dengan debu dan juga asap. Beberapa dekorasi temboknya pada hancur, jendelanya pada pecah, dan seluruh kamarnya itu berantakan. Di tengah kamarnya ada nih Victoria yang masih duduk di kursi roda. Cuman kebanyakan badan, tangan, dan kepalanya itu hancur akibat luka bakar. Marlin langsung teriak yang memanggil Victoria dan sambil sempoyongan ingin nyamperin dia. Tapi nggak lama kemudian tetangganya Victoria ini tiba-tiba aja masuk tuh ke rumahnya Victoria. Diketahui tetangganya ini adalah seorang pemadam kebakaran yang pas hari itu lagi libur, dan pas dia mendengar suara ledakan dari rumahnya Victoria, dia langsung tahu nih kalau ada bahaya di rumahnya Victoria. Maka dari itu dia langsung nekat masuk ke rumahnya Victoria dan menyelamatkan Marlin. Marlin waktu itu langsung dibopong dan dibawa keluar tuh oleh tetangganya. Begitu udah aman di luar, Marlin langsung bilang, "Cepet, tolong Victoria, dia masih di dalam." Tangganya ini langsung bergegas masuk dan menuju ke kamarnya Victoria. Pas momen ini ya, kondisinya Victoria itu udah bener-bener tragis banget. Tetangganya ini mencoba tuh untuk mengecek denyut nadinya yang ada di leher Victoria. Dipegang sebentar tuh lehernya, tapi sayangnya gak terasa sama sekali denyut nadinya. Besar kemungkinan Victoria sudah meninggal dunia. Beberapa menit kemudian, banyak pihak berwajib yang udah berkumpul di sekitaran rumah Victoria. Terlihat ada petugas medis yang sedang mengobati Marlin. Ada juga polisi yang mengamankan sekitaran rumah. Ada juga pemadam kebakaran yang udah standby. Dan juga ada pasukan khusus penjinak bom yang bersiap masuk. Polisi sengaja mendatangkan pasukan khusus penjinak bom karena menurut mereka ini tuh termasuk aksi ledakan bom. Polisi pas ini juga belum tahu apakah nanti akan muncul bom susulan, apakah bomnya masih ada lagi, atau apakah masih ada bom yang belum aktif. Maka dari itu, supaya aman-aman dan berjaga-jaga ya, polisi mengirimkan pasukan penjinak bom untuk memastikan kembali rumahnya Victoria bebas dari bom. Beberapa saat kemudian, pasukan penjinak bom itu keluar tuh dari rumahnya Victoria. Mereka kayak memberikan tanda bahwa rumahnya Victoria itu udah bebas dari bom. Untuk selanjutnya, petugas medis itu masuk tuh mengamankan Victoria. Pas ini, Victoria dilihat masih duduk di kursi rodanya, tubuhnya miring ke samping, kepalanya nunduk ke bawah, ke depan gitu ya, dan seluruh tubuh dan wajahnya itu penuh dengan luka ledakan dan darah. Dan bener banget, Victoria dinyatakan meninggal akibat ledakan bom. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazahnya Victoria itu diamankan untuk dilakukan otopsi. Untuk selanjutnya, tim pemadam kebakaran masuk ke rumah Victoria untuk mematikan sumber-sumber api supaya tidak muncul kebakaran. Lalu, tim yang selanjutnya masuk adalah tim olah TKP yang diketuai oleh seorang detektif yang bernama Kanwardip Dehil. Dari pemeriksaan pertama aja, detektif Kanwardip ini merasa merinding karena bom yang meledakkan Victoria itu ternyata cukup besar loh. Tembok kamarnya Victoria itu sampai bolong, plafonnya juga sampai jebol. Barang-barang yang ada di seluruh sudut kamar Victoria itu berantakan dan hancur semua. Kanwardip punya feeling kalau ini tuh adalah kasus pembunuhan berencana menggunakan bom. Tapi bom yang digunakan ini kayaknya terlalu besar. Kayak berlebihan banget kalau cuman untuk membunuh satu orang. Pas itu dia dan timnya langsung memfoto dan mengolah TKP. Pas lagi mengolah TKP, Kanwardip menemukan nih sepucuk kertas yang menarik perhatiannya. Sepucuk kertasnya ini udah rada sobek dan juga terbakar. Dan sepucuk kertas ini merupakan sepucuk kertas yang bertuliskan untuk Victoria. Kertasnya yang ini adalah kertas tadi yang gue ceritakan yang menempel di dekat hiasan Natal paketnya untuk Victoria. Kanwardip langsung menyuruh timnya untuk benar-benar mengamankan kertas ini karena besar kemungkinan DNA-nya pelaku masih tersisa atau tersimpan di kertas ini. Kanwardip juga merasa beruntung karena ya biasanya bungkus dari bom itu bakalan hancur berkeping-keping atau terbakar tidak ada sisanya. Kalau udah begitu DNA-nya atau jejak dari pelaku itu bisa menghilang. Walaupun begitu, Kanwardip yakin kalau tim forensik laboratorium
laboratorium ya, bakal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggali petunjuk dari kertas ini karena ya kertasnya itu udah terkontaminasi. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, Kamardi langsung jalan tuh keluar rumah dan menuju ke mobil ambulans. Di sana dia bisa melihat Marlin itu lagi duduk dan diobati oleh petugas medis. Pas itu Kamardi langsung meminta keterangannya Marlin, mulai dari kronologinya. Marlin yang lagi duduk ini kayak masih shock berat ya, pandangan matanya masih kosong sambil juga menunduk. Marlin waktu itu bilang ke Kanwardip kalau dia tuh udah ingetin Victoria untuk tidak membuka paket itu. Kanwardip terdiam dan berbalik nanya, paket apa ya? Marlin lalu menceritakan lagi tuh yang tadi pagi. Kalau tadi pagi tuh ada yang ngetok pintu, pas dibuka nggak ada, dan tahu-tahu ada paketnya nih. Dan paketnya pas diperiksa itu cuma ada tulisan untuk Victoria, tapi tidak ada nama pengirimnya. Marlin melarang Victoria untuk membuka paket ini karena dia curiga ini paket kok nggak ada identitas pengirimnya. Walaupun begitu, Victoria kekeh untuk membukanya. Dan setelah pulang dari rumahnya Fulan, Victoria tanpa sepengetahuannya Marlin membuka paketnya. Kanwardip yang mendengar kesaksiannya Marlin ini agak curiga, kayak kok kamu tahu kalau paketnya ini tuh berbahaya? Marlin menjawab, ya itu paketnya masalahnya nggak ada identitas pengirimnya. Bukankah masuk akal ya kalau kita curiga dan waspada dengan paket yang tidak jelas isinya dan tidak jelas juga siapa pengirimnya? Well, rada masuk akal ya. Cuman tetap aja menurut Kanwardip, Marlin ini bisa jadi adalah pelakunya karena kok dia bisa tahu paketnya itu berbahaya. Kanwardip lalu bertanya lagi nih ya ke Marlin, kayak siapa sekiranya nih orang yang tidak suka dengan Victoria? Marlin menjawab dengan tegas, gak ada. Semua orang suka dengan Victoria, bahkan keluarganya sendiri semuanya bergantung kepada Victoria. Marlin lalu menjelaskan kalau Victoria itu sebenarnya adalah tumpuan bagi keluarga dan saudara-saudaranya. Dari obrolan yang terkadang gak sengaja terdengar oleh Marlin, Victoria itu sering banget memberikan uang kepada keluarga dan saudaranya. Marlin lalu memperjelas kalau butuh informasi mengenai keuangan Victoria, mungkin ada baiknya Bapak Detektif ya ngobrol langsung dengan Brian. Brian itu adalah manajer keuangannya Victoria. Setelah selesai menginterogasi Marlin, Kanwardip langsung berpindah tuh menginterogasi Brian, manajer keuangannya Victoria. Pada saat itu, Brian dipanggil ke kantor polisi dan pas di kantor polisi, pas diinterogasi, dia kooperatif banget. Dia menjelaskan hubungannya dengan Victoria, menjelaskan juga keuangannya Victoria, dan bener-bener ingin membantu proses investigasi. Di sela-sela interogasi ya, Kanwardip nanya nih ke Brian, kayak kira-kira menurut lo ya, ada nggak orang yang dicurigai ingin menyakiti Victoria? Brian agak sedikit ragu tuh menjawab, dan waktu itu dia bilang, kayaknya nggak ada deh. Tapi Kanwardip curiga kalau Brian kayak menyembunyikan sesuatu. Kanwardip lalu agak sedikit mendesak atau menekan Brian untuk menjawab dengan jujur. Brian pun akhirnya menjawab, well, sebenarnya sih ya, emang gak ada orang yang ingin menyakiti Victoria. Tapi mungkin ada orang yang menurut aku mencurigakan. Orangnya ini adalah kakak laki-lakinya Victoria yang bernama Fulano. Kanwardip balik nanya, kenapa lo curiga sama Fulano? Brian lalu mengeluarkan detail catatan keuangannya Victoria. Dari catatan ini tertulis kalau kebanyakan uangnya Victoria itu diberikan kepada Fulano supaya dia bisa sembuh dari narkoboy dan juga untuk modal usahanya. Brian lalu menambahkan, Mungkin aja nih ya, Victoria memutuskan untuk tidak mau lagi membantu Fulano. Dan pada akhirnya, Fulano membunuh Victoria. Itu cuman dugaan asal aja loh, ya. Kanwardip terdiam dan berpikir, apa yang dijelaskan Brian ini rada masuk akal juga sih. Bisa jadi Fulano sakit hati karena tidak diberikan uang lagi. Bisa jadi Fulano masih belum bersih dari narkoboy. Apalagi ya, menurut pengalamannya Kanwardip, pembunuhan dengan menggunakan bom itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Biasanya pembunuhan menggunakan bom itu hanya dilakukan oleh gembong atau geng narkoboy aja. Bisa jadi Fulano dengan pengetahuan dia di dunia narkoboy, dia merakit bom dan mengirimnya ke Victoria. Untuk selanjutnya, mau nggak mau, Kanwardip langsung menginterogasi
Fulano. Pada saat diinterogasi ya, Fulano ini jujur-jujuran aja kalau dia emang pernah terlibat narkoboy. Tapi sekarang dia udah tobat, udah lulus dari rehab, dan lagi fokus sama usahanya sendiri supaya bisa mandiri. Walaupun begitu, dia bersikeras kalau dia tidak pernah terlibat dengan geng narkoboy. Dia bahkan tersinggung kalau dia dituduh kalau dia tuh terlibat dengan narkoboy lagi. Dia emang mantan pengguna ya, tapi nggak pernah menjadi pengedar ataupun terlibat dalam aktivitas narkoboy. Udah bener-bener bersih banget lah. Dia juga sakit hati dengan kematiannya Victoria karena menurut Fulano, satu-satunya orang yang menolong dia ketika sedang terjebak di dunia narkoboy ya cuma Victoria doang. Masa iya dia ngebunuh orang yang menolongnya? Nah, kesaksian dari Fulano ini cukup meyakinkan karena ya Fulano tidak diuntungkan dengan kematiannya Victoria. Dia bahkan dirugikan dengan kematiannya Victoria. Gara-gara Victoria meninggal, Fulano jadinya nggak ada yang bantuin nih. Jadi ya Kanwardip agak percaya tuh dengan Fulano. Walaupun begitu, namanya juga calon pelaku ya. Bisa jadi kesaksiannya Fulano itu semua hanyalah tipu-tipu daya aja. Dikarenakan seluruh petunjuk udah ditelaah, Kanwardip sekarang hanya bisa menunggu hasil uji coba lab nih. Seperti yang gue bilang ya, Kanwardip itu menemukan sepucuk surat dari sisa bungkus bom yang besar dugaan terdapat DNA-nya pelaku. Berbulan-bulan tuh Kanwardip menunggu hasil tes lab, dan begitu hasil tes labnya keluar, dia agak tertegun. Ternyata emang bener nih ada sampel DNA yang tersisa di kertas dan berhasil diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah tinggal mencocokkan sampel DNA ini dengan sampel beberapa calon pelaku. Setelah itu ya detektif Kanwardip dengan berhati-hati itu menyusun rencana dan membangun kasus pembunuhannya Victoria sekuat mungkin. Waktu itu Kanwardip mengintai lagi nih seluruh calon pelaku dan diam-diam mengambil sampel DNA-nya. Kebetulan ada satu calon pelaku yang lagi pergi ke kafe dan ngelap bibirnya di serbet atau tisu. Setelah satu calon pelaku ini pergi, diam-diam Kanwardip mengambil tisunya ini dan mengekstrak DNA-nya. Begitu DNA-nya udah keambil, begitu DNA-nya udah dicocokkan, Kanwardip langsung tahu siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue menjelaskan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Victoria, gue mau lo tebak dulu nih siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya itu ada 4. Pilihan yang pertama adalah Marlene, seorang perawat dan juga asisten rumah tangganya Victoria yang udah punya feeling kalau paket yang diterimanya itu berbahaya. Pilihan yang kedua adalah Fulan, ayah tirinya Victoria yang sesekali juga dibantu keuangannya oleh Victoria. Pilihan yang ketiga adalah Fulano, kakak laki-lakinya Victoria yang diketahui adalah mantan pecandu narkoba yang sering juga dibantuin sama Victoria yang mungkin punya pengetahuan untuk merakit bom. Lalu pilihan yang keempat adalah Brian, manajer keuangannya Victoria yang menyarankan Victoria untuk tidak terlalu dermawan karena duitnya udah mulai menipis. Gua kasih waktu lo sekitaran 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah? Gue mau lo tahan betul ya jawaban lo, karena gue bakalan menceritakan apa yang sebenarnya sekiranya terjadi. Jadi, pada pagi hari tanggal 25 November tahun 2011, pelaku di rumahnya itu sedang ngerakit sebuah gadget yang biasa disebut dengan pipe bomb atau bom pipa atau bom rakitan. Pipe bomnya ini dibungkus di sebuah kotak kecil dan diberi hiasan gitu supaya terlihat seperti kado Natal. Begitu kado Natalnya udah siap, dia langsung pergi menuju ke rumahnya Victoria. Pas sampai di rumahnya Victoria, pelaku langsung meletakkan kado Natal di depan pintu dan mengetok tuh pintu depan rumahnya Victoria. Begitu udah diketok, dia langsung kabur pergi menjauh. Gak lama kemudian pintu depannya ini terbuka dan kado Natalnya itu diambil oleh Marlene. Nah, pelaku berekspektasi bahwa sebentar lagi kado Natalnya itu bakalan meledak. Tapi ditungguin beberapa saat, kok nggak meledak juga ya? Bukannya meledak,
Marlin dan Victoria ini sekarang malah keluar dari rumah dan pergi begitu aja. Dirasa rencananya gagal ya, pelaku pulang ke rumahnya dan mulai menyusun alibi. Gak lama kemudian, pelaku mendapatkan telepon dari pihak kepolisian dari detektif Kanwardip. Pelaku diinfokan bahwa Victoria baru aja meninggal dunia karena dibunuh menggunakan bom rakitan. Setelah itu, Kanwardip meminta pelaku untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pelaku sadar bahwa ini bukan sekedar dimintai keterangan nih, tapi sebenarnya juga interogasi. Pelakunya udah paham dengan proses-proses investigasi. Walaupun begitu, pelakunya dengan kalem ya menjawab dan menjelaskan segala pertanyaan dari detektif Kanwardip. Pelaku juga bilang kalau dia bakalan kooperatif dalam investigasi ini dan membantu sebisa mungkin. Nah, untuk mengelabui polisi ya, pelaku kayak memberikan umpan berupa kambing hitam kepada Kanwardip. Pelaku bilang, mungkin pelaku dari pembunuhannya Victoria adalah Fulano. Yang padahal pelaku dari pembunuhannya Victoria adalah Brian, manajer keuangannya Victoria. Jadi di belakang layar, pada saat detektif Kanwardip masih menunggu hasil DNA, dia kayak memeriksa lebih detail lagi keuangannya Victoria. Kanwardip ini percaya bahwa kasusnya Victoria itu bisa dipecahkan dengan prinsip follow the money atau ikutin duitnya. Sebagaimana yang lo tahu, Victoria itu mendadak tajir ketika mengalami kecelakaan. Setelah dia mendadak tajir, ada banyak orang nih yang sekiranya mendapatkan keuntungan. Ternyata setelah diperiksa lebih detail lagi, orang yang paling diuntungkan dari uangnya Victoria adalah Brian. Diketahui ya, Brian sebagai manajer keuangannya Victoria, dia kayak menggelapkan banyak uangnya Victoria. Uangnya Victoria ini Brian masukkan atau juga kelola di sebuah investasi yang ilegal dan juga beresiko tinggi tanpa seizin atau sepengetahuan Victoria. Namanya juga investasi resiko tinggi ya, kalau untung ya untung banget, tapi kalau rugi ya bener-bener rugi tidak tersisa. Apesnya adalah uangnya Victoria itu kebanyakan hilang akibat investasi ilegal yang dilakukan oleh Brian. Nah, pas Victoria lagi memeriksa keuangannya, dia notice kok jumlahnya ini tipis banget ya uang gue. Dia telepon tuh Brian, pengen minta kejelasan. Brian waktu itu ngibul dan beralasan kalau uangnya Victoria itu habis karena dalam 2 tahun terakhir dia tuh sering bagi-bagi duit ke keluarganya. Victoria awalnya rada-rada percayaan karena ya emang bener sih uangnya dipakai buat bantuin keluarga. Tapi kayaknya nggak sebanyak itu deh. Jadinya dia kayak curigaan juga. Nah, untuk menutup jejaknya, Brian akhirnya merencanakan pembunuhan Victoria dengan menggunakan bom rakitan. Kebetulan Kanwardip mendapatkan info mengenai backgroundnya Brian. Jadi ya, Brian itu tidak sesuci atau semanis mulutnya. Dari info yang Kanwardip dapatkan, Brian diketahui merupakan mantan seorang polisi yang dipecat secara tidak terhormat. Pada saat masih menjadi polisi, Brian diketahui suka menggelapkan dana, terlibat banyak kasus, dan juga terlibat perselingkuhan. Udah beberapa kali nih dia nikah cerai dengan alasan pengancaman dan juga KDRT. Bisa dibilang pada saat Brian masih menjadi polisi aja, Brian itu bisa dibilang kayak serigala berbulu domba. Nah, karena dia merupakan seorang mantan polisi, dia bisa lah ya mendapatkan dengan mudah info mengenai cara merakit bom. Setelah dipecat menjadi seorang polisi, Brian memutuskan untuk pindah dan memulai kehidupan baru. Waktu itu, dia menjadi pengusaha di bidang konstruksi dan juga membuka kantor konsultan keuangan. Dia bangun tuh image sebaik dan sejujur mungkin untuk lembaran baru dalam hidupnya. Yang padahal masih sama aja, Brian ini masih menjadi seekor serigala berbulu domba. Banyak uang dari klien konsultan keuangannya itu dia gelapin, dia tilep, atau dia masukin ke investasi yang terbilang merugikan kliennya. Salah satu klien dan juga korbannya Brian adalah Victoria. Detektif Kanwardip udah dapet nih motif Brian dan juga backgroundnya. Sekarang tinggal mencari bukti yang menghubungkan Brian terhadap kasus pembunuhannya Victoria. Nah, kebetulan aja sisa sepucuk surat tadi setelah pemeriksaan lab yang cukup lama ya, didapatin tuh sampel DNA. Ya udah deh, secara diam-diam Kanwardip mengambil sampel DNA-nya Brian dari tisu yang dia gunakan ketika sedang makan di kafe. Begitu DNA-nya Brian dan DNA-nya dari sisa sepucuk kertas ini dicocokkan, hasilnya adalah cocok.
Dari sinilah terbukti sudah kalau pelaku dari kasus pembunuhan Victoria adalah Brian. Atas perbuatannya, Brian dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun.